Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 1 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Seperti apa kondisinya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market Euro USD. Kalau kita perhatikan setelah membentuk sebuah symmetrical triangle ya dari pergerakan struktur sebelumnya dan posisinya terjadi breakout oleh impulsif bullish, kemudian membentuk high weekly dan posisi saat ini terlihat terjadi pergerakan retest ya. Jadi breakout kemudian dia retest, besar kemungkinan mendekati open weekly ini akan terjadi dorongan kuat pada buyer untuk bergerak lebih tinggi, dengan syarat jika mana pergerakan hari ini berhasil breakout di atas daripada open impulsif bearish, yaitu di kisaran 0.99 sekian ya. Saya tandain dulu aja. Ini yang wajib diperhatikan hari ini ya. Jika mana posisinya daripada open bearish ini ya dan bergeraknya adalah candle turun ya. Ini open daripada candle turun di 0.99436. Jika mana candle daily hari ini bergerak close di atas 0.99436, besar kemungkinan untuk beberapa hari ke depan akan terjadi kenaikan berlanjut. Tapi kalau posisinya ternyata hanya koreksi 50% dan berlanjut turun, maka besar kemungkinan akan mendekati wilayah-wilayah area 50% sampai 61,8% dari swing terakhir ini. Posisinya seperti itu ya untuk saat ini. Sekarang kita turunkan dulu di time frame, langsung aja di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam kalau kita perhatikan, karena kita kan tadi sudah ukur posisinya dengan adanya kenaikan terakhir posisi ini ya. Ini sekarang kita ukur dengan menggunakan Fibonacci retracement, tapi sebelumnya ini saya hapus dulu. Sekarang kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari titik terendahnya titik A sampai titik B yang menjadikan high daripada weekly minggu kemarin di sini. Ya, kita kunci. Kita menemukan potensi di mana area yang saat ini berdekatan dengan pada harga running, yaitu yang pertama adalah area support. Ini area supportnya saya hapus dulu ya, yaitu di area 61,8%, kemudian ada area 50% dan posisi saat ini tepat berada di posisi area 50% sampai dengan 61,8%. Artinya besar kemungkinan ada penolakan kuat di wilayah ini. Dan sekarang kita lihat dulu ya posisinya, apakah masih terjadi dorongan seller setelah drop base drop ya. Dan ini sifatnya seperti kayak koreksi atau retest mendekati wilayah support 0.99267. Kalau memang di sini nantinya betul-betul terjadi area sini tidak ada pattern pembalikan, artinya posisinya akan bergerak melanjutkan kenaikan. Tapi kalau nanti area sini masih membentuk sebuah pattern, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, maka Euro USD hanya bergerak ke mendekati wilayah resisten ya. Ini menjadi resisten sebentar. Oke, resisten, kemudian dia akan turun menuju wilayah 61,8%, baru dia akan menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Gambaran saya seperti itu. Jadi menjadi wilayah pantau ini yang cukup penting hari ini ya. Di sini kita tungguin dulu nantinya apakah di sini ada pembalikan, ada bearish engulfing atau bearish pin bar, dimana kalau nanti ada pattern single pattern, double pattern yang menunjukkan potensi pembalikan, maka bisa sell, stop loss di atas, target minimal sampai dengan area 61,8% minimal wilayah ini atau mendekati low ya, low weekly. Nah posisinya seperti ini ya. Tapi kalau nantinya area tersebut adalah impulsif bullish, hati-hati. Kalau nanti impulsif bullish, maka saya pastikan Euro USD akan bergerak lebih tinggi, yaitu menuju area resisten berikutnya. Nah, menuju wilayah tersebut. Oke, dia itu di kisaran 0.9997 area tersebut yang akan ditargetkan
menguji wilayah itu untuk hari ini. Oke, sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Ya, kita lihat dulu di time frame daily untuk GBP USD. Hal yang sama terjadi untuk GBP USD ya. Kemarin sempat terjadi pelemahan, gagal dia breakout di atas high monthly, tapi memberikan informasi 3 hari ini terjadi impulsif bearish ya, dan posisi pagi dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa nantinya terlihat saat ini masih menguat ya, meskipun pergerakannya belum cukup signifikan, tapi terlihat ada posisi penguatan di area supportnya ya, yaitu di 1.14952. Sekarang kita langsung lihat di time frame untuk 1 jam ya, karena time frame besarnya GBP USD ini masih dalam kecenderungan adalah tren turun ya. Tapi kalau dilihat dari tren jangka pendeknya memang membentuk sebuah higher low ya, higher high, higher low, higher high ya. Ini posisinya juga masih membentuk sebuah lower low. Nah, ini ada perubahan sedikit di sini nih kalau kita lihat. Sebentar ya, saya perbesar, ini saya hapus. Kenapa? Posisinya Anda bisa lihat ya. Dari swing terakhir dari kenaikan ini ya, ini dan ini high barunya ini breakout menjadi lower low ya, kemudian ini menjadi lower high, ini lower low, maka di sini kita akan mencari titik lower high berikutnya. Dan biasanya terjadi koreksi itu 50% daripada pergerakan swing terakhirnya ini. Makanya dia sempat naik kan ya, sempat naik. Kita cari tahu aja informasi 50%-nya. Jadi sederhananya seperti ini untuk kita mengukurnya. Oke. Area 50% 1.15 sekian ya. Sebentar saya tandain dulu. Ini area 50%. Menurut saya tepat ada area order block ya, yang di area sini. Ini bisa jadi acuan. Saya mending pandai di area sini aja, karena ini juga area golden level ya yang berdekatan. Oke. Itu ada area order block, bisa juga akan menuju ke wilayah ini jika nanti dipantau aja posisinya ini. Kalau nanti di sini ada pattern pembentukan baik single pattern, double pattern atau triple pattern, besar kemungkinan akan ada dorongan seller menuju ke wilayah support berikutnya. Jadi ini ada area order block. Oke, karena simple order block ya. Jadi posisi setelah ini kan ada pembentukan apa ini namanya? Change of character ya. Nah, dia membentuk karakter baru dan dia naik, dan ini break of structure-nya. Jadi posisinya sudah terjadi dua potensi, di mana ketika dia koreksi menuju area order block terdekatnya adalah ini yang akan menguji, maka bisa juga dia akan menyentuh ke sini baru dia akan turun berlanjut, minimal mendekati wilayah yang dimana ada ini area demand ya, area demand yang bisa terjadi breakout minimal menuju ke wilayah support atau open weekly bulls. Oke, jadi skenario dari saya untuk GBP USD, saya akan menunggu potensinya biar naik dulu sampai minimal mendekati wilayah 1.15459 sampai dengan 1.15666 ya, posisinya sampai sini ya. Nanti tinggal pantau aja ada pattern pembalikan baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru sell. Stop loss di atas, target minimal sampai mendekati wilayah support area sini. Minimal sampai sini dulu. Oke, jadi ini gambaran saya dari GBP USD ya. Sekarang kita berlanjut di Aussie USD, kita lihat time frame daily-nya. Di time frame daily ini hal yang sama, terjadi penurunan ya dari dua informasi 3 hari ya. Kalau kita lihat, kalau time frame besar memang kecenderungan adalah turun. Ini time frame besarnya adalah turun ya. Dan ini terjadi kenaikan, Anda bisa lihat, dan ada konfirmasi 2 kali ya sampai dengan hari kemarin long legs doji. Kebetulan saat ini masih menguat ya posisinya, maka hati-hati kalau nantinya hari ini ditutup di candle warna hijau, artinya long legs doji konfirmasi candle warna hijau, maka besar kemungkinan akan terjadi dorongan buyer yang cukup kuat, bisa juga akan breakout area resisten ini menuju area 50%. Yaitu di 0.66527. Posisinya seperti itu. Masih dalam bayang-bayang buyer ya. Jadi sifatnya koreksi, ini koreksi, tapi ini masih terbayang-bayang oleh kondisi buyer yang memungkinkan posisinya akan menguji kuat sekali lagi wilayah high weekly sampai dengan resistennya atau 38,2%. Oke, sekarang kita coba turunkan lagi time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam saya hapus dulu ya yang menjadikan
skenario kita kemarin. Nah, kita akan membahas area level psikologinya juga tidak terlalu pengaruh ya. Maksudnya pergerakannya sangat kecil sekali range-nya. Ini saya pindah aja, ini saya hapus sebentar. Yang ini menjadi wilayah support ya saat ini. Menjadi wilayah resisten terdekat daripada harga running. Nah, Anda bisa lihat posisinya dari penurunan ya. Ini kan swing lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan ini menuju posisi higher high ya. Jadi menurut saya kalau ini nanti terjadi koreksi minimal daripada area 23,6%, maka dia akan terjadi kenaikan minimal menuju area resistennya. Jadi gambarannya sederhana seperti itu untuk Aussie USD ya. Jadi saya akan menunjukkan areanya ya. Yang perlu dipantau adalah wilayah ini. Ini menjadi pantau wilayah tersebut 23,6%. Semoga ada pattern terbentuk bullish engulfing atau bullish pin bar ya, untuk kita jadikan titik entry, karena swing terakhir dari koreksi ini telah terjadi breakout ya. Ini hari ini ya terjadi breakout, membentuk higher high baru. Kemudian kalau ini koreksi ke sini, maka bisa saya katakan akan membentuk sebuah higher low untuk membentuk sebuah higher high baru lagi menuju wilayah resisten. Jadi gambarannya adalah seperti ini skenarionya. Saya akan tunggu sampai dengan area ini, yaitu di 0.63972 ya, area 23,6%. Jadi kemudian dia akan bergerak naik membreakout wilayah ini ya. Ini kan sudah terjadi change of character ya. Kemudian dia akan breakout membentuk sebuah breakout structure menuju ke wilayah resisten berikutnya. Oke, gambarannya seperti ini, tinggal pantau aja posisinya ini apakah ada bullish engulfing, bullish pin bar untuk kita entry buy di wilayah tersebut. Sekarang kita berlanjut di market USD Kanada. Kita lihat lagi time frame daily. USD Kanada setelah terjadi kenaikan kemarin, pantau pattern ini ya, ternyata ada bearish pin bar dan saat ini sudah terkonfirmasi candle turun. Artinya dari penurunan ini ya, ini membentuk lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ini kemungkinan besar akan terjadi penurunan ya dalam beberapa hari ke depan ini. Terlihatnya seperti itu ya, karena terbentuknya area compression ya, sangat padat sekali di area sini. Besar kemungkinan akan mendorong menuju membentuk sebuah low baru atau low weekly terbaru ya di minggu ini. Oke, ini gambarannya. Kondisinya lebih kecenderungannya turun ya. Ini gambaran yang kita gambarkan kemarin untuk USD Kanada ya. Kalau kita buat skenarionya kemarin, area pantau di sini ada long legs doji dan konfirmasi candle warna merah. Ini yang membentuk sebuah penurunan sampai dengan posisi saat ini setelah terjadi kenaikan. Oke, saya hapus dulu. Ini juga saya hapus ya. Nih long legs doji konfirmasi candle warna merah ya, dan terjadi penurunan sampai dengan posisi saat ini. Dan memang posisi untuk market USD Kanada ini pergerakannya sangat rapat ya, dan akan menguji menurut saya dengan adanya proses penurunan ini ya. Yang paling terdekat adalah level psikologinya. Ini saya hapus dulu ya, ini hari kemarin. Sebentar, apakah ini akan ada koreksi dulu sebelum dia turun ya. Minimal kalau ini kan ada long list doji nih terakhir di 1 jam ya. Ini kan ada long list doji, dan ini kalau konfirmasinya merah artinya dia turun. Tapi kalau ini konfirmasinya hijau, hati-hati, dia bisa terkoreksi dulu minimal mendekati area 61,8% ya, atau mendekati wilayah support become resistant. Nah, di sini. Jadi yang perlu kita perhatikan ya adalah terdekatnya adalah ini, wilayah resistennya ini. Kalau ini nanti ada potensi tidak ya, sebentar. Ini coba, ini ada area coba apakah mungkin ada penolakan di wilayah ini ya. Pantau aja pattern terbentuk di wilayah ini ya, mendekati area resisten. Karena menurut saya gambarannya lebih kuat turun ya. Tapi untuk sesi Asia sudah memberikan informasi yang cukup kuat dorongan seller, tapi saya sih berharap masih ada koreksi ya, minimal mendekati resisten di sini. Ya, seperti ini kondisinya. Kalau ada pattern seperti ini ya, bearish engulfing atau bearish pin bar, sell, stop loss di atas, target minimal area low weekly. Ya, sampai dengan area sini.
Ya, gambarannya seperti itu kalau menurut saya dari pergerakan USD Kanada. Oke, sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat dulu time frame daily-nya. USD Jepang Yen secara keseluruhan tren besarnya adalah naik ya. Perhatikan tren besarnya adalah naik, tapi untuk pergerakan saat ini setelah terjadi koreksi dan impulsif long legs doji konfirmasi hijau, dan kemarin juga terjadi penguatan ya candle warna hijau sekali lagi, maka menurut saya inilah yang membentuk sebuah kondisi bisa naik berlanjut ya. Tapi posisinya naiknya itu harus melebihi daripada resisten 151.94, dan ini masih bergerak kurang lebih 50%. Jadi ada kemungkinan juga posisinya akan hanya bergerak sideways dan berlanjut sampai menunggu potensi mana nanti yang akan di breakout. Oke. Sekarang kita lihat langsung time frame 1 jamnya. Kita melihat posisi swing-swingnya seperti apa. Oke, ini saya hapus dulu, ini saya hapus juga. Nah, ini dorongannya adalah mulai dari posisi ini. Anda bisa lihat ya, ini membentuk higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan posisinya terakhir di sini ada double top ya. Nih, top pertama, nih top kedua, dan posisinya turun tepat mendekati wilayah pantau pattern terbentuk. Nah, area inilah yang ini saya hapus dulu ya. Area inilah yang menurut saya akan bisa terjadi penolakan ya, atau dorongan buyer menuju wilayah high weekly. Apakah bisa? Dan kita tandain dulu minimal uji area double top terakhir posisi ini ya, yaitu di 148.846. Ini menjadi wilayah resisten terdekatnya ya, karena sudah kita tandain ini dan menjadi wilayah pantau area resisten dan sedikit ada penolakan. Maka hati-hati ya posisinya ini. Kalau dorongannya masih kuat, seller bergerak di bawah area resisten, maka mendekati wilayah open weekly-nya ya, karena open gap up-nya ini belum tertutup. Jadi saya masih ragu kalau dia naik lebih tinggi ya, karena posisinya ini open gap down-nya masih belum tertutup. Minimal kalau dia bergerak turun ya, saya tandain dulu. Ada yang perlu diperhatikan adalah wilayah ini ya, menjadi area support terdekatnya daripada gap up ya. Gap up biasanya dia nutup dulu, maka saya lihat dulu minimal kalau ini, karena ini ada sedikit penolakan pada buyer menuju ke wilayah ini sekali lagi sih menurut saya, baru dia akan menutup ini gap down dan menuju wilayah supportnya. Nah, gambarannya seperti ini sih menurut saya. Tapi kalau nanti Anda pantau wilayah resisten ini, kalau terbreak out artinya ada tekanan. Sebentar nih, saya kasih perkecil aja seperti ini. Ada tekanan buyer di atas daripada resisten ini. Hati-hati, ini akan terjadi kekuatan buyer berikutnya yang akan mengejar potensi menguji wilayah high weekly ya, mendekati wilayah sini. Intinya itu. Jadi kalau nantinya ada impulsif bullish ya, jadi bisa buy di posisi ini, stop loss di bawah, target minimal wilayah ini. Intinya di situ. Ya, tinggal tunggu aja dari dua informasi ini, resisten dan support. Ini area support ya. Oke. Mana dulu yang akan bergerak? Sementara ini sempat terjadi menyentuh area ini, tapi ini ada penolakan buyer nih. Jadi kalau ini nanti ternyata nggak sampai ke sini, ada candle warna merah, nah itu bisa sell tuh. Pasang stop loss di atas, target minimal terdekatnya open weekly. Nih ya, ini kondisinya dari market USD Jepang Yen. Sekarang kita berlanjut di USD Swiss franc. Kita lihat time frame daily-nya. USD Swiss franc secara keseluruhan masih membentuk sebuah area sideways besar ya, tapi secara kalau kita ambil dari swing pergerakan terakhir, membentuk potensi kenaikan, yaitu higher high, higher low, higher high, higher low, dan posisi terakhir pun di sini ada penolakan daripada higher low ya, dan dia bergerak naik dari 3 candle warna hijau. Menurut saya ini dorongan buyernya lebih jelas ya, karena ada 3 candle warna merah, 3 candle warna hijau, dan sebelumnya di sini sudah ada juga bullish
ini ada mother bar ya, ini kemudian ini ada inset bar, ini ada impulsif bullish, maka di sini ada 3 inset up, artinya dorongan buyer cukup kuat mendekati wilayah resisten sampai dengan high weekly. Ya, menurut saya dorongannya akan naik. Kita lihat lagi time frame 1 jam ya. Ini posisinya dan tepat berada di high weekly ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus, saya lihat dulu posisinya terakhir. Nah, yang menjadi acuannya adalah pattern pantau terbentuk ya. Menurut saya ini bisa terjadi sekali lagi setelah dia retest, minimal cari injakan dulu baru dia terbang. Yang area mana? Area ini yang menjadi pantau wilayahnya ya. Ini untuk hari ini. Kalau nantinya di sini ada potensi pattern terbentuk di wilayah tersebut, baru bisa buy, stop loss di bawah, target minimal area resisten berikutnya. Jadi besar kemungkinan ini akan turun sampai sini dulu ya. Semoga aja ada pattern terbentuk seperti ini nih. Candle merah dimakan oleh candle hijau ya, ada bullish engulfing, maka menuju wilayah resisten berikutnya. Oke. Jadi ini gambaran daripada pair USD hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya banyak informasi yang kita sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.